Ya, teman-teman, ada 11.500 orang ini, teman-teman. Tap layar dulu ya, guys. Ini jangan lupa ini, teman-teman, ini ya di Love Orange ya, ini satu orang satu ya. Oh iya, teman-teman, saya ada lagu ini. Boleh saya nyanyi? Biasanya kalau sudah rame-rame begini itu biasanya banyak yang kejang. Saya ada lagu, teman-teman ya. Saya mau nyanyikan dulu. Ada lagu saya. Baik, saya mau nyanyikan ya. Ini lagu untuk bom-bom. Nah, baik. Kita nyanyi buat bom-bom ya. Boleh? Tapi ada lagu buat bom-bom nantilah. Kita kasih naik ada Ayu Ningsih. Silakan Ayu Ningsih. Ya, silakan Ayu Ningsih, nyalakan kamera Anda. Selamat siang, Dis. Selamat siang. Silakan. Silakan. Apa kabar? Sehat. Sehat. Silakan. Sehat. Nyalakan kamera dulu. Bang, Ya, jangan kipas-kipasan, Bang. Iya, bentar. Kalian ini terlalu banyak air kencing pendeta, makanya kalian nggak mau waras kuliah. Udah, kamera nyala dulu, silakan. Silakan. Ya kan? Terlalu banyak minum air kencing pendeta, maka Kamera nyala dulu, Bang. Kamera nyala dulu, silakan. aja jangan hilang. Pintar, Dis. Sudah tahu. Kameramu mana? Nyala dulu kameramu. Iya, bentar lagi proses. Lo. Dis pintar orangnya. Saya Ya, tidur dulu di bawah sana, Teman-teman, yang saya bilang tuh begini. Kenapa sih kalian ini senangnya itu fitnah gitu loh? Sejak kapan ada orang Kristen minum air kencing pendeta? Nggak ada. Tapi kalau orang Islam minum air kencing hewan, ada. Mau kita kasih tunjuk? Oh, baik. Kita kasih tunjuk. Mereka ini selalu memfitnahkan sesuatu, tetapi tidak ada buktinya. Sementara kalau orang Islam pergi ke Arab minum air kencing banyak. Baik, kita kasih contoh-contoh umat Muslim meminum air kencing unta. Baik, kita kasih contoh. Baik. Menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyempatkan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan dijual kepada para pengunjung. Benarkah kencing unta merupakan obat? Lalu bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Kalau Islam kan syahadat, kalau Kristen apa? Cuma Itu ada. Malah kamu bilang minum kencing pendeta. Mana ada orang Kristen minum kencing pendeta? Sungguh kamu melakukan fitnah yang nyata. Dan tiadalah mereka itu, melainkan orang-orang yang suka memfitnah. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu. Ayo, diskusi yang bagus. Jangan kau kenangnya fitnah saja. Kita kasih naik ada Muhammad Firdaus. Silakan. Muhammad Firdaus. Halo. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat siang, Bang. Silakan, Bang. Bentar, pakai baju dulu, Bang. Ya, silakan. Saya bantu dari sini, Bang, ya, untuk menyalakan kamera. Yuk. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, silakan, Bang. Mau saya sampaikan, Bang Edis. Dalam agama abang kan Kristen.
ya kan? Hmm. Menurut abang, kurban itu dalam agama abang ya, Hmm. itu kayak mana? Haram atau halal? Kurban itu haram atau halal? Baik, di dalam hukum Taurat, Bang, kurban itu sebenarnya selalu berkaitan dengan penghukuman, Bang. Jadi yang maksudnya begini. Jadi menurut hukum Taurat, dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Misalnya begini. Anda hari ini bikin dosa nih. Nah, menurut hukum Taurat itu, Anda itu harusnya membayar dosa itu dengan nyawa Anda. Anda harus mati karena Anda berbuat dosa. Nah, tetapi Tuhan karena memberikan solusinya, maka diberikanlah untuk sementara pengganti Anda itu, yaitu berupa hewan. Nah, hewan-hewan ini harus ditumpahkan darahnya untuk menggantikan Anda. Nah, itu disebut sebagai korban penebus salah. Itu. Artinya apa? Betapa seriusnya dosa itu. Betapa dosa itu harus dihukum. Dan Anda itu harus membayar dosa Anda itu dengan nyawa Anda. Anda itu sebenarnya harus mati, ditumpahkan darah Anda karena dosa tersebut. Nah, makanya di dalam hukum Taurat untuk sementara waktu, ya, Tuhan itu memberikan penggantinya berupa hewan-hewan seperti itu sebagai korban penebus salah. Nah, ketika darah itu dipersembahkan begitu, itu simbolisasinya adalah untuk pengganti darah Anda sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi itu menurut hukum Taurat. Nah, tetapi di dalam kekristenan maknanya bukan seperti itu lagi. Maknanya adalah Ya. Yesus sendiri dia membawa bukan darah lembu. Karena kalau menurut hukum Taurat imam-imam itu membawa darah lembu itu sebagai korban pendamaian, penebus salah. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, Yesus sendiri yang membawa darahnya. Dia tidak bawa darah lembu, dia tidak bawa darah domba. Darahnya dia sendiri dipersembahkan sebagai korban, sebagai persembahan kepada Bapa di sorga. Sebagai korban persembahan yang harum dan berkenan. Artinya maksudnya bukan darah, maksudnya begitu, tetapi hidupnya yang benar gitu loh, Bang. Hidupnya yang taat, yang saleh, yang setia sampai tumpah darahnya itu tidak bercacat celah. Seperti itulah. Disitulah dia mengadakan penebusan dosa atau pendamaian dosa. Ya. Abang sudah nangkap? Jadi pada intinya itu Bang Edis, haram atau halal? Apanya haram atau halal? Itu kalau dalam agama abang. Tidak haram, Bang. Di dalam hukum Taurat memang diperintahkan seperti itu sebagai peringatan lah, sebagai bentuk bahwasanya dosa itu betapa seriusnya gitu loh. Betapa pelanggaran itu berakibat fatal, ya, berakibat pembayaran nyawa begitu. Nggak mudeng juga nanti dia ya, pumet juga. Nah, sekarang makanya saya tanya kepada Anda. Nah, kurban di dalam agama Anda itu apa? Karena dikatakan diwajibkan atasmu berkurban sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, umat terdahulu siapa yang berkurban gitu? Coba silakan. Enggak diwajibkan, Bang. Itu Bang Edis, Bang, kurban itu hanya orang-orang yang yang mampu gitu. Oke, Yang buat apa kelebihan berkurban? uang. Berkurban buat apa? Ya buat apa namanya Bang Edis? Wow, bingung sendiri. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini kerjanya cuma ikut-ikutan aja. Orang Yahudi sebentar, Bang, tenang. Orang Yahudi puasa, diwajibkan kamu puasa.
Orang yang Yahudi mengikuti- sunat. Kan kita kan sebagai Islam, Ikut-ikutan Bang. sunat. Jadi, Bang, sebentar Anda dulu. mengikuti ajaran. Bang, saya mau tanya kepada ajaran Anda, Islam. kenapa gini? Kenapa ada orang Yahudi begini kalian ikut-ikutan? Orang Yahudi berkiblat ke Yerusalem, ikut-ikutan kiblat ke Yerusalem. Walaupun gara-gara ditolak pindah kiblatnya. Orang Yahudi sunat, ikut-ikutan sunat. Orang Wahyudi berpuasa, ikut-ikutan berpuasa. Orang Yahudi Nggak gitu berkurban, konsep. ikut-ikutan berkurban. Nggak gitu konsepnya Bang Edis. Ya sudah, coba pertanyaannya sekarang, kalian berkurban ngikutin siapa? Mengikuti Nabi ya. Bang, di dalam Al-Quran diperintahkan kepada Nabi, berkurbanlah kamu sebagaimana umat terdahulu, betul? Betul. Oke, umat terdahulu mana yang disuruh Nabi mengikutinya itu? Meninggal dunia. Aku mau bertanya dulu Bang. Bang Edis. Aku mau bertanya dulu Bang. Ya udah Ada belajar dulu pertanyaan sana lagi. Bang. Abang kebanyakan diamnya. Oke, kita naikkan dulu yang Ustadz dulu Bang lah ya. Yang Ustadz dulu. Oke? Setuju? Setuju? Satu pertanyaan lagi Bang, boleh nggak? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Kenapa dalam ajaran Islam babi itu diharamkan? Kenapa dalam agama Islam babi itu diharamkan? Pertanyaanmu Ya, mau dijawab Semen- dengan jawaban jujur atau jawaban yang nggak jujur? Ya jujur lah. Karena waktu itu Muhammad ngelihat orang Yahudi mengharamkan babi, makanya dia ikut-ikutan. Itu jawabannya. Lo Terus? nggak percaya? Sebentar, tenang. Menurutmu sang baginda Nabi bergaul dengan orang Yahudi nggak? Enggak. Anda ini betul-betul sungguh terlalu. Menurut Anda, kesehariannya sang baginda, dia bertemu dengan orang-orang Yahudi? Ya. Oke, dia tahu nggak kalau orang Yahudi nggak makan babi? Tahu. Nah itu, maka dia punya inspirasi, diharamkan bagimu babi, biar kembar sama orang Wahyudi karena dia suka niru mereka. Terus maksudnya begini Loh, Edis, mau Bang saya Edis. tunjukkan dalilnya, sebentar. Mau Maksudnya- saya tunjukkan maksudnya dalilnya begini, bahwa Bang Edis, Bang sebentar, Edis. saya tunjukkan. Oke, silakan Anda Alasannya bicara. itu yang Baik, saya akan tunjukkan dalilnya bahwa sang nabi itu biasa meniru. Loh, dia tidak Enggak, percaya. Baik. Bentar ya. enggak, aku mau bukan jawaban itu yang ku maksud Bang Edis. Loh, abang kan tanya kenapa dalam agama Islam, betul? Ya, enggak mungkin lah kalau itu Bang Edis. Loh, gimana? Saya bacakan dulu. Baik. Kita akan membacakan sebuah hadis. Oke. Kelihatan Bang di sini hadisnya? Iya ya Bang, kelihatan. Oke, ini Arabnya ya. Baik. Coba bacakan. Dari Ibnu Abbas, betul? Betul. Coba Anda yang baca, jangan saya yang baca. Nanti kalau saya yang baca dibilang penistaan agama. Coba baca. Dari Nabi Nabi SAW biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, Nabi biasa meniru orang-orang ahli kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Betul? Betul? Biasa nggak dia niru-niru? Kan itu dalam kitab Bang Edis. Itu kan dalam kitab. Ahli Dia kitab meniru. maksudnya ahlul kitab. Maksudnya Nabi biasa. Coba Anda baca Arabnya, coba. Baca Arabnya. Kurang jelas Bang. Aduh, nggak bisa diperbesar. Nah ini. Abang baca aja Bang Edis. Baca aja. Aduh. Artinya kira-kira begini.
Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang ahli kitab. Maksudnya orang-orang dari kitab ini maksudnya ahli kitab. Cuman biasalah penerjemah ini pengen biar nggak terlalu mencolok kali, jadi dibikin kayak gitu terjemahnya. Ya, Gitu, Bang dalam Idris. hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, orang-orang dari kitab ini maksudnya ahli kitab gitu loh. Ahli kitab membiarkan rambut mereka terurai, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian ia memisahkannya. Itu kan biasa. Dilihat Oke, orang oke. Wahyudi tidak makan babi. Tidak makan babi Dan juga. alasannya- Biasa itu orang. Gimana Dan terus Anda ini? begini Bang Idris, kebaliknya lagi, kenapa dalam Kristen babi itu dihalalkan? Alasannya apa? Sebenarnya nggak ada itu, Bang. Nggak ada dalam Alkitab babi dihalalkan, nggak ada. Ayat itu nggak ada. Kalau ada ayat itu saya terjun dari Monas. Nggak ada. Yesus sendiri, murid-murid, para rasul Paulus tidak pernah makan babi. Nggak pernah. Nah, terus dalam Kristen hewan-hewan apa yang diharamkan? Bang, kalau Anda ingin menghukumi seperti itu, sebenarnya Bang, dalam Islam boleh makan babi nggak? Enggak. Salah. Salah bisa. Anda kalau bilang dalam Islam nggak boleh makan babi. Dengar. Sebentar nih. Nggak bisa, Bang. Hal- Salah Haram. Anda. Sebentar. Saya bukakan. Bentar. Kok Anda bilang dalam Islam nggak boleh makan babi? Boleh. Boleh. Apanya boleh? Dengarkan. Mati atau makan babi? Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Nah. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi. Coret-coret pakai kecap. Boleh makan babi kalau kefefet nih, boleh. Bahkan mau saya tunjukkan satu ayat nih. Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Quran surat, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Di dalam ayat Al-Quran nih. Bentar. Bentar ya, Quran surat Ali Imran ayat 50. Baik. Anda yang baca ya, jangan saya lagi. Nanti cuman saya di dunia ini yang ngerti isi Quran. Coba baca. Ini Nabi Isa berkata, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Coba, apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa yang tadinya itu haram? Apa? Bentar. Apa ya? Kita baca dari ayat sebelumnya ya. Oh, kenapa abang kena pelanggaran nih bang? Enggak tahu Bang. Oh, kena pelanggaran dia teman-teman. Karena terlalu banyak bingung jadinya kena pelanggaran. Makanya kalau naik jangan bingung-bingung. Nanti kena pelanggaran Anda. Oh, ya. Oke teman-teman. Sudah berapa jam kita siaran?